Kali ini kita akan membahas sebuah soal yang bersumber dari buku 102 Combinatorical Problems Introducing Problems 40 from the Training of DWSA IMO Team. Sebuah persegi berukuran n dikurang 1 dikali n dikurang 1 dibagi menjadi n dikurang 1 kuadrat persegi satuan seperti biasa. Artinya bentuknya normal. Setiap dari n kuadrat titik sudut persegi-persegi ini akan diwarnai dengan merah atau biru. Temukan jumlah pewarnaan yang berbeda, sehingga setiap persegi satuan memiliki tepat 2 titik sudut merah. Dua skema pewarnaan dianggap berbeda jika setidaknya ada 1 titik sudut yang diwarnai berbeda dalam kedua skema tersebut. Jadi maksudnya begini, kita punya persegi berukuran n dikurang 1 dikali n dikurang 1, kemudian kita bagi menjadi persegi satuan, sehingga banyak persegi satuannya itu nanti akan sebanyak n dikurang 1 dikuadratkan. Nah, tetapi kalau kita lihat dari titik sudutnya, mengingat ini ada n dikurang 1 persegi, maka titik sudutnya nanti akan ada setiap ini bakal ada sebanyak n. Sehingga jumlah titik sudut semuanya itu ada sebanyak n dikali n atau n kuadrat. Dan peraturannya di sini ketika kita akan warnai, maka setiap persegi ini nanti akan ada tepat 2 titik sudut berwarna merah. Artinya 2 merah dan pasti 2-nya lagi berwarna biru. Karena pewarnaannya kan cuma bisa merah atau biru. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan bagi soal ini menjadi ke dalam 2 kasus. Nah, kasus pertama adalah kasus di mana pewarnaan dari setiap, saya menyebutnya baris ya. Jadi ini baris pertama, tempat titik sudut yang paling bawah. Baris kedua, tempat titik sudut di atasnya. Sampai nanti bagian terakhir, titik sudut yang paling atas itu berada di baris ke N. Nah, kasus yang pertama adalah kasus ketika baris pertama ini kita beri pewarnaan yang selang-seling maksud saya. Artinya bisa biru merah seperti ini, atau merah biru. Jadi ini biru merah selalu selang-seling sampai nanti bagian akhir. Ini endingnya tergantung ini ya, tergantung nilai n. Yang jelas ini selang-seling. Nah, kalau kasusnya seperti ini, artinya apa? Artinya di baris pertama itu kita punya 2 opsi. Di baris pertama itu bisa kita pakai opsi biru merah, dan seterusnya, atau merah biru, dan seterusnya. Ini di baris pertama. Ada 2 opsi. Kemudian bagaimana dengan baris kedua? Nah, kalau kita lihat dari baris kedua, persegi ini kan harus punya 2 warna merah ya. Berarti kan warna merahnya itu bisa di sebelah kirinya, di sini. Otomatis yang satunya lagi pasti warna biru, atau kita tulis juga biru merah. Artinya ada 2 opsi. Akan tetapi ketika kita sudah menuliskan warna merah di titik sudut paling kiri, maka titik sudut berikutnya itu warnanya udah pasti cuma satu pilihan. Jadi kalau kita udah tulis ini merah, ini pasti biru, maka berikutnya pasti merah lagi, karena harus memenuhi satu persegi ini harus 2 warna merah dan 2 warna biru. Nah, berikutnya pasti biru lagi, merah lagi, biru lagi, merah lagi, dan seterusnya. Sampai ke ujung. Artinya, di baris kedua kita juga punya 2 opsi ya. Bisa kita mulai dengan merah, biru, dan seterusnya. Atau biru, merah, dan seterusnya. Jadi, di sini M dan B-nya mau pilih simbol warnanya ya. M merah, B biru. Dan kalau kita lihat di baris ketiga, nanti pilihannya itu perlakuannya sama dengan di baris kedua. Pilihannya bisa merah biru atau biru merah. Ada 2 kemungkinan juga. Baris keempat juga bisa ada 2 kemungkinan, 2 variasi. Biru merah atau merah biru. Dan ini eh, cara pewarnaannya akan sama sampai ke baris ke N. Artinya apa? Artinya baris pertama punya 2 opsi pewarnaan, baris kedua punya 2 opsi pewarnaan, baris ketiga juga punya 2 opsi pewarnaan, sampai nanti baris ke N. Baris ke N juga punya 2 opsi
pewarnaan. Dengan demikian totalnya, cara pewarnaan untuk kasus pertama, di mana baris pertama diisi dengan warna yang saling selang-seling, totalnya itu akan ada sebanyak 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak N kali. Artinya 2 pangkat N. Itu untuk kasus yang pertama. Kasus di mana baris pertamanya itu selang-seling. Selang-seling artinya tidak ada dua titik sudut yang berurutan punya warna yang sama. Itu kasus yang pertama. Nah, untuk kasus yang kedua, nah saya sudah singgung tadi, kalau kasus selang-seling itu kan tidak ada titik sudut yang berdekatan yang punya warna yang sama. Nah, di kasus yang kedua ini adalah kasus di mana minimal ada satu titik sudut yang berdekatan, ada dua titik sudut yang berdekatan punya warna yang sama. Ada dua titik sudut berdekatan, ini minimal ya, berwarna sama. Oke, misalnya begini. Katakanlah di sini kita punya warna biru dan biru berdekatan. Ini katakanlah merah, biru, merah. Jadi kan minimal tadi ada satu yang berwarna yang sama ya. Ini katakanlah biru, merah, merah, biru. Nah, ini katakanlah apa ya, bentuk bentuk dari baris pertama ya. Bentuknya udah fix. Ada yang warnanya sama. Maka kemudian pewarnaan di baris kedua itu akan terikat oleh baris pertama. Kenapa demikian? Minimal ada dua titik yang berdekatan itu punya warna yang sama. Artinya ketika kita punya biru dan biru di sini, maka di atasnya, baris berikutnya itu harus punya warna yang berlawanan, yaitu merah dan merah. Nah, di sini mungkin biru dan biru ya. Maka kemudian ketika kita geser mau ke kiri ataupun ke kanan, itu bentuknya udah fix. Karena di sini kan udah jelas ya. Di sini kita punya dua warna merah, satu warna biru, maka ini harus warna biru. Nggak ada pilihan lain. Nah, ini udah dua warna biru, maka di sini wajib warna merah, ini wajib warna biru. Di sini ini wajib warna biru, ini merah. Nah, artinya ini bentuk yang apa ya? Baris keduanya itu nggak punya pilihan kita. Baris kedua itu terikat oleh baris yang pertama. Jadi di sini baris kedua cuma punya satu pilihan karena eh, terikat dengan baris pertama. Nah, gimana dengan baris ketiga? Baris ketiga ya sama aja logikanya. Karena di sini ada dua warna merah berdekatan, maka di sini wajib biru dan biru. Nah, di sini ada dua biru berdekatan, ini wajib merah dan merah. Maka baris ketiga itu bentuknya nanti akan sama dengan bentuk baris pertama ya. Nah, di sini nanti ada warna merah, ini wajib biru, ini wajib merah. Jadi nggak ada pilihan lain. Mengikut atau lebih tepat jadi apa ya? Kayak semacam balasan dari baris kedua. Nggak bisa, nggak ada kemungkinan lain. Ini pasti bentuknya tetap karena terikat oleh baris kedua. Nah, seperti ini lebih kurang. Jadi kita bisa simpulkan baris kedua itu juga cuma punya satu pilihan karena terikat dengan baris ke oh sorry ini baris ketiga tadi ya, terikat oleh baris kedua. Nah, baris keempat sama aja sampai nanti baris ke N. Baris ke N itu juga punya satu pilihan. Kenapa? Karena baris ke N itu terikat oleh bentuk dari baris ke N dikurang satu. Artinya baris kedua sampai baris ke N itu kita cuma punya satu cara pewarnaan. Dan banyaknya cara pewarnaan untuk kasus ini tentu tergantung pada cara pewarnaan baris pertama. Kenapa? Karena baris pertama ini yang bebas. Baris kedua itu bermula dari baris pertama, baris ketiga bermula dari baris kedua, tapi kan baris kedua tadi bermula dari baris pertama ya. Intinya, sumber dari pewarnaan baris kedua sampai baris ke N ini bergantung pada baris pertama. Nah, pertanyaannya, baris pertama ini bisa kita warnai dalam berapa banyak cara? Nah, untuk ini, maka kemudian baris pertama itu sendiri, itu sebenarnya kalau nggak ada syarat ya, setiap titik sudutnya itu kan punya dua cara pewarnaan ya, bisa merah atau biru. Nah, ini bisa merah atau biru, ini bisa merah atau biru, dan seterusnya sampai titik terakhir bisa merah atau biru.
Artinya, untuk pewarnaan baris pertama itu, kalau nggak ada syarat apa-apa, itu sebanyak 2 pangkat N. Karena setiap titik ini punya 2 kemungkinan pewarnaan, merah atau biru. Titiknya ada sebanyak N, makanya 2 pangkat N. Akan tetapi, di sini kan ada syarat ya. Syarat yang mengikat itu adalah syarat dari kasus kedua itu sendiri. Yaitu harus ada 2 titik sudut berdekatan yang minimal ya. Ada 2 titik sudut yang berdekatan yang berwarna sama. Ini katakanlah kasus A. Maka dari 2 pangkat N ini harus kita kurangi lagi. Karena ini kan nggak ada syarat apa-apa nih. Kita kurangi dengan kasus A komplementnya. A komplementnya itu apa? Kasus 1. Kasus di mana baris pertamanya itu pewarnaannya selang-seling. Karena kalau pewarnaannya selang-seling kan berarti kan nggak ada dong 2 titik sudut yang berdekatan yang warnanya sama. Nah, sementara di 2 pangkat N ini terhitung juga pewarnaan baris pertama pada kasus 1. Nah, sementara kan ini nggak diterima ya untuk kasus kedua ya. Makanya kemudian mengingat baris pertama dari kasus pertama tadi punya 2 cara pewarnaan, maka total 2 pangkat N ini harus kita kurangi dengan 2. Nah, jadi baris pertama punya 2 pangkat N dikurang 2 cara pewarnaan atau pilihan pewarnaannya. Nah, baris pertama ada sebanyak 2 pangkat N dikurang 2, baris kedua sampai baris ke N cuma ada 1 pilihan pewarnaan, maka total untuk kasus kedua ini ada sebanyak 2 pangkat N dikurang 2 dikali 1 pangkat N dikurang 1 ya. Atau sama dengan 2 pangkat N dikurang 2 cara pewarnaan. Nah, karena kasusnya cuma ada 2, maka kemudian pertanyaannya tadi kan jumlah pewarnaan yang berbeda ya, yang bisa dilakukan. Maka jawaban untuk soal ini adalah banyak cara pewarnaan. Ini banyak cara pewarnaan ya, by the way, yang ditanya. Pewarnaan, maaf, kesalahan. Maka banyak cara pewarnaannya itu akan ada sebanyak 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N dikurang 2. Atau sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 dikurangi 2 cara pewarnaan. Sekian dulu pembahasan soal kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.